Kali ini saya bersama Ustadz Syarahman Yarsi. Jadi saya mau bertanya terkait video yang viral kemarin, kejadian di Masjid Al Mujahidin Belitung Banjarmasin Mesir, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kayak malam Ustadz. Alhamdulillah. So, Ini ada acara apa Ustadz? Rame-rame saya lihat masjid Ustadz. tadi kajian muslimah pagi setiap Senin Tiap dari jam 9 sampai kurang lebih jam 10-an lah. jadwal antum Ustadz. Jadwalnya bergantian sama ustadz yang lain per setengah bulan lah. Kalau boleh tahu temanya tentang apa Ustadz? Kalau tadi berkaitan dengan doa di bulan Ramadan. Ustadz, berkaitan dengan video yang viral Ustadz. Di mana-mana video antum viral. Masya Allah. Dan saya nonton videonya dari channel Mujahid TV. Terlihat gagah betul antum. Menarik orang yang mencoba mengganggu Imam Tarwih kita. Bisa diceritakan sedikit Ustadz, kronologinya, kejadiannya, waktunya, pada waktu itu pada rokat keberapa, Tarwih kah atau Isya kah? Jadi awalnya itu kita biasa sholat Isya selesai, kemudian tarawih kan, kejadiannya waktu tarawih. Di rakaat pertama kalau nggak ada salah itu, di saat imam membaca surat Ar-Rahman, tiba-tiba ada orang yang menyelinap masuk. Nah waktu itu sholat, dikira pengurus masjid mau membetulkan mic atau apa. Cuman dirasa mic-nya normal aja, tahu-tahu siapa anak muda, lumayan masih muda lah, di depan imam kayak melakukan gerakan yang tidak normal, karena kan persis di depan, kayak tangannya kayak bergerak-gerak apa kayak menari atau apa. Nah, sudah feeling nih kejadian nih tidak diharapkan kayaknya deh. Akhirnya begitu dekat imam, tangannya itu kan sudah hampir manu kepala imam. Akhirnya itu tuh anak bergerak, tarik orang tadi untuk apa? Untuk supaya tidak melakukan hal yang tidak diharapkan. Jadi kejadiannya spontan sebenarnya. Karena kenapa? Jadi itu di tarawih di rakaat pertama, kenapa Anda melakukan gerakan? Karena kita ingat hadis Nabi pun pernah bergerak di luar dari gerakan sholat ketika kita berhajat, ketika kita perlu. Dan hukumnya itu diperbolehkan untuk menghindari kemudaratan. Nah, itu. Tadi saya subuh di sini berjamaah satu. Saya tanya jamaah dan beberapa pengurus masjid. Kami yang di pojok itu nggak tahu kejadiannya. Ya. Nah, yang antum lihat ketika antum ceramah setelah tarawih, jeda antara tarawih dan witir, bagaimana reaksi jamaah Ustaz waktu antum bilang ada kejadian tidak diinginkan dari jamaah? Ya, karena waktu ceramah itu untuk menyampaikan pesan ke jamaah pertama, gerakan yang kita lakukan itu boleh selama itu berhajat, agar jamaah itu paham. Dan karena posisi tidak membatalkan sholat, karena Rasulullah pun beliau pernah tidak membatalkan sholat. Jadi tujuan menyampaikan kepada jamaah waktu itu untuk memberikan pesan pembelajaran. Kalau ini terjadi itu boleh kita melakukan gerakan. Sementara jamaah-jamaah yang mungkin tidak tahu di pojok kanan, di pojok kiri, yang mereka memang tidak tahu karena kejadiannya cepat. Dan juga alhamdulillah jamaah di Mujahidin itu rata-rata mereka paham bahwasanya tidak perlu untuk membatalkan, tetap fokus pada sholat. Respon sebahagian jamaah mungkin ketika itu akhirnya mereka mencari informasi dan lainnya. Jadi tujuan pokok karena waktu memberikan pesan kepada jamaah waktu ceramah tarawih itu antara witir itu memberikan pesan ke jamaah bahwasanya ini boleh dilakukan. Karena kalau tidak kita berikan keterangan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Artinya ada isu ini dan yang lainnya, kenapa bergerak, kenapa ini dan yang lainnya. Nah ini perlu untuk disampaikan. Nah itu tujuan pokoknya. Satu lagi Ustaz, itu kan tadi darurat Ustaz. Ya. Kalau dalam pandangan fikih mazhab atau dari pandangan ulama salafus saleh, menurut sepengetahuan antum Ustaz, sebatas apa gerakan itu bisa membatalkan sholat di luar dari kejadian yang darurat?
Jadi hukum bergerak itu pertama ada yang diharamkan, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah atau boleh. Kapan bergerak hukumnya haram, dilarang? Kalau dari takbir sampai salam terus dia bergerak tanpa ada keperluan. Nah, ini membatalkan sholat. Kapan hukumnya makruh? Dia bergerak tapi dia tidak perlu untuk bergerak. Misalnya kita sholat, kemudian kita betulkan kopiah kita betulkan jubah kita, ini gerakan yang tidak perlu dan itu hukumnya makruh. Dan resikonya itu mengurangi pahala. Kapan bergerak itu hukumnya wajib? Kalau dalam kondisi darurat. Dan kami menganggap yang tadi kejadian itu harus bergerak karena itu darurat. Itu darurat kita bergerak, sehingga sebagian ulama menyebutkan menghilangkan kemudaratan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Nah, bergerak itu hukumnya sunnah kapan? Kalau kita bergerak menjalankan sunnah Nabi. Contoh misalnya ada shop yang kosong, kita jalan aja untuk mengisi shop. Itu hukumnya sunnah. Bergerak hukumnya mubah, diperbolehkan kapan? Kalau bergerak tersebut kita memang berhajat, perlu. Misalnya kita hendak bergaru gatal misalnya dalam sholat, garu aja. Dan ini tidak ada batasan harus 3 kali selama berhajat. Nah, dalam kejadian yang kemarin itu, ini sudah darurat, dianggap darurat. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergerak, berpotensi untuk apa? Mengganggu imam. Kalau imam terganggu, semuanya jamaah terganggu. Nah, akhirnya kita melakukan gerakan untuk menghindarkan kemudaratan. Ana menarik itu pun kada sadar juga, tahu-tahu Reflexer lah. karena kita kan harus bergerak waktu itu, tarik, kemudian kada tahu lagi yang di belakang nih kayak apa gitu. Nah, yang penting imam dulu selamat kan itu. Nah itu mungkin. Di luar dari tadi, Ustaz, setelah kejadian itu, Ustaz, untuk pribadi antum, Ustaz, ada perubahan kah? Mungkin lebih banyak yang meng-calling nomor antum kah mungkin, atau banyak yang meminta klarifikasi mungkin? Kan kejadiannya itu malam lah, malam tarawih kan lah. Karena biasa aja waktu itu, ya biasalah kejadian biasa. Karena ya secara hukum fikih kan itu boleh, bahkan itu memang harus bergerak. Jadi Anda biasa, tahu-tahu di waktu sahur banyak WA masuk. Nih ada apa nih, WA banyak masuk? Ya sama tadi pertanyaannya ini nih. Ada kejawaban semalam tuh. Jawab ini nih, ya sudah ya. Alhamdulillah, hanya pertama yang harus dipahami ini mutlak karena pertolongan Allah, bukan karena kehebatan siapapun atau apapun, tidak. Hanya ini memang pertolongan Allah, kita dijaga oleh Allah. Nah, ini yang pesan ingin kita sampaikan. Tidak ada kelebihan apapun, semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Kalau dari antum, Ustaz, ada pesan kah mungkin untuk seluruh pengurus seluruh masjid yang ada? Ya, memang kita harus mengikuti ajaran Rasulullah. Yaitu contohnya adalah yang di belakang imam itu orang-orang yang tahu hukum dan bisa mengganti imam. Jadi Rasulullah itu memang perintahkan, kata Nabi, yang di belakangku adalah orang-orang yang dia bisa mengganti imam, orang-orang yang mengerti lah. Itu sunnah Rasulullah. Jadi memang ditempatkan khusus lah 2-3 orang misalnya di belakang imam, yang paling tidak dia bisa membackup imam. Jadi mungkin pengurus-pengurus masjid bisa mengosongkan 1-2 orang mungkin di belakang imam. Untuk apa? Untuk orang-orang yang bisa menggantikan imam kalau mungkin terjadi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Baik, Ustaz, terima kasih atas informasinya, Ustaz. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dipertemukan kembali pada Ramadan berikutnya. Amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.